Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok, yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat, di luar perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka balai kota untuk pengaduan warga, dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh, karena sudah mewariskan kepandaian berkata. Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan, meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang, termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Inilah gelar palsu, tanda tangan palsu buat orang yang penuh dengan kepalsuan. Karena itulah, gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies Baswedan merupakan gelar dagelan. Gelar yang menjadi bahan tertawaan saja, bahkan bisa menjadi kemarahan dan penolakan karena telah mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan orang. Bapak Toleransi Beragama adalah gelar palsu. Saya itu selalu kagum dengan kemampuan Anies Baswedan untuk membual di hadapan banyak orang dengan sangat percaya diri. Anies berani membual seperti itu karena dia tahu dia berhadapan dengan orang-orang yang iya-iya saja. Disiplin ASN memburuk, pungli kembali, birokrasi perizinan kembali ke masa lalu. Dan jangan lupa, banjir terus berlangsung karena buruknya pengelolaan banjir. Seperti saya katakan, Anies memang pintar sekali membual. Jakarta dipimpin pembual kelas 1 selama 5 tahun. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak akan mengalami bencana yang sama. Warga masyarakat masih bisa berkeluh kesah secara langsung ke kantor balai kota. Itulah yang terjadi di era Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Nah, ketika Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, warga masyarakat pun tidak bisa lagi mengadu secara langsung kepada gubernur. Jangankan mau mengadu ya, lawang jendela balai kota pun ini ditutupi oleh gorden coba. Tampak begitu banyak sekali warga DKI Jakarta yang berbahagia setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Bahkan bukan hanya warga DKI Jakarta yang berbahagia, namun warga di luar Jakarta pun banyak yang menyambut gembira atas berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Memang kasihan sekali Anies Baswedan ini menjelang masa jabatannya berakhir ya. Masih juga disindir dengan trending topik soal gubernur ngibul coba. Nah, jadi apakah yang seperti ini masih mau didukung? Ya lihat saja Partai Nasdem ini belum ada sebulan mendukung Anies Baswedan ya. Elektabilitasnya ini langsung terjun bebas coba. Makanya ya, saya tidak heran jika Anies Baswedan ini didukung oleh kelompok-kelompok yang afiliasinya khilafah, tukang hoak dan fitnah. Balai kota langsung berbenah, langsung ruangan yang dulu zaman Ahok terima surat atau terima laporan dibenahi dengan kursi-kursi yang baru. Biar kelihatan bagus ya. Oke, sudah 5 tahun saya baru hari ini menginjakkan kaki saya ke balai kota kembali. Arahan Bapak Presiden ada tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana
mengurai kepancetan. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas, kuat dugaan ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah. Dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies
menyandang gelar Bapak Kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanahan Tuhan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara,
aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan Mbak ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat di luar
perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya, dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Heru Budi juga adalah salah satu orang kesayangan Jokowi yang memilihnya menjadi Kepala Sekretariat Presiden sebelum akhirnya kembali ke Jakarta menjadi pejabat sementara Gubernur DKI sampai nanti tahun 2024. Heru Budi adalah birokrat yang sudah lama mengabdi di Jakarta dan kemampuan manajerialnya disukai baik oleh Ahok yang dulu sempat ingin meminangnya jadi cawagup lewat jalur independen. Tetapi terhambat partai politik ketika Ahok akhirnya memilih jalur politik. Budaya yang bagus memang harus diteruskan dan jangan dihilangkan. Dan terbukti ketika meja pengaduan kembali dibuka untuk warga Jakarta di Balai Kota, banyak jenis pengaduan yang nggak mungkin akan diadukan kalau harus lewat aplikasi. Seperti masalah oknum-oknum pejabat di Jakarta yang memainkan uang lewat jabatan. Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok, yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Ahok memang membuat Balai Kota DKI yang sebelumnya terlihat mentereng jadi membumi karena siapapun dari kelas apapun bisa datang dan mengadu ke pemerintah. Kenapa sih kok pakai acara buka pengaduan langsung ke Balai Kota? Kenapa nggak pakai aplikasi aja? Kan sekarang sudah zamannya teknologi. Ini ada pertanyaan dari seorang teman. Mungkin kalau hanya masalah sederhana, bisalah mengadu lewat aplikasi. Tapi kalau sudah masalah yang panjang, rumit, dan butuh penjelasan, sudah pasti harus datang dan mengadu sendiri. Itu bisa lebih jelas dan terang benderang. Aplikasi memang memudahkan orang untuk mengadukan masalahnya di daerah tanpa harus membuang waktu datang ke balai kota. Tetapi biar bagaimanapun, aplikasi itu sifatnya mesin yang tidak punya sisi emosional dan tidak dapat menampung pengaduan yang sifatnya rumit dengan penjelasan yang panjang. Pejabat tidak bisa dan tidak boleh bersembunyi terus di belakang meja dan menerima ribuan pengaduan lewat aplikasi karena sisi emosionalnya akan hilang. Pejabat harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan dewa yang duduk di kahyangan. Ahok ingin mengubah image pemerintah dari pejabat menjadi pelayan. Dengan kontak langsung kepada warga, maka pejabat yang bersangkutan bisa bersentuhan langsung dengan warga sehingga mereka bisa punya empati yang kuat terhadap permasalahan yang ada. Itulah fungsi dari dibukanya pengaduan di Balai Kota DKI pada zaman Ahok yang mendobrak tradisi di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia yang masih menganut konsep bahwa pejabat itu adalah raja dan rakyat hanya dibutuhkan saat mereka diminta suara. Begitulah kita ibaratkan pengaduan di Balai Kota DKI secara langsung maupun pakai aplikasi. Dan yang menarik buat saya adalah penjelasan dari Ahok. Kenapa dia dulu membuka pengaduan langsung di Balai Kota untuk warga Jakarta? Ibaratnya gini ya. Kita butuh seorang dokter untuk bertanya masalah kesehatan kita. Kalau cuman sakitnya batuk aja, mungkin bisalah kita chat di aplikasi dan diberikan obat yang beredar umum. Tetapi kalau sudah penyakit khusus dan perlu konsultasi supaya bisa dapat pengobatan yang tepat, ya harus berkunjung langsung ke dokter.
dokter juga butuh lebih dalam pemeriksaannya supaya dia jangan salah kasih opini. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Salah satu jenis pengaduan warga DKI itu ada yang mengadu bahwa dia dimintai uang ratusan juta rupiah oleh oknum pejabat di sana untuk pengurusan lahan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka balai kota untuk pengaduan warga. Dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh, karena sudah mewariskan kepandaian berkata-kata. Sejumlah reaksi nyinyir muncul lagi karena posko pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka. Posko itu diaktifkan lagi oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru resmi memimpin Jakarta menggantikan Anies Baswedan 16 Oktober 2022. Dan posko itu mulai aktif menerima pengaduan warga pada 18 Oktober 2022. Ini adalah bagian dari gerak cepat Heru di hari-hari pertama memimpin Jakarta. Heru sempat meninjau langsung posko pengaduan itu. Ia didampingi Sekda Marullah Matali untuk melihat kesiapan posko. Posko pengaduan buka sampai 9.30, tidak bisa buka lama-lama. Karena mereka yang bertugas di posko juga ada tugas di wilayah masing-masing. Menurut pantauan cnnindonesia.com, posko dibuka sekitar pukul 8 pagi. Beberapa warga terlihat sudah mulai mengadukan permasalahannya. Di posko pengaduan ada perwakilan tiap-tiap wilayah kota administrasi. Mereka siap menerima keluhan masyarakat. Posko akan dibuka hari Senin sampai Kamis. Menurut Heru, pengaduan warga akan disampaikan ke RT warga yang bersangkutan. Kemudian baru Heru akan tindak lanjuti ke kelurahan masing-masing. Karena para RT itu adalah asisten-asisten di wilayahnya. Ada yang mengatakan pengaktifan kembali posko itu berarti Jakarta mundur ke zaman prasejarah. Wow, ini tudingan yang keras dan ekstrim. Tapi apakah tudingan itu akurat? Ini jelas cuma reaksi sinis yang berlebih-lebihan. Mungkin reaksi ini juga karena ketidaksukaan pada sosok yang menghidupkan kembali program itu. Posko ini cuma bagian kecil dari program besar Heru. Heru sudah menyatakan 3 program utamanya. Yang pertama, penanganan banjir. Kedua, kemacetan lalu lintas. Ketiga, tata ruang. Pengaduan warga secara langsung di Balai Kota dimulai pertama kali pada 2016. Perintisnya adalah mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sayangnya, Ahok terkena kasus penistaan agama. Jadi program posko pengaduan ini diteruskan oleh wakilnya Jarod Saiful Hidayat. Tapi posko pengaduan itu sempat hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan. Di era Anies Baswedan, posko pengaduan diarahkan secara digital melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Nah, melalui Jaki diharapkan warga Jakarta bisa melaporkan berbagai kejadian. Warga juga langsung bisa melihat tindak lanjut dari pemerintah. Kehadiran posko pengaduan sebetulnya bersifat melengkapi. Posko pengaduan bukan meniadakan atau menghapus Jaki yang sudah berjalan. Jaki resmi diluncurkan pada September 2020. Anies menjabat Gubernur DKI sejak 2017 dan Jaki baru aktif pada 2020. Berarti cukup lama ada kekosongan posko. Meskipun canggih, aplikasi digital itu tidak selalu memuaskan. Dan mungkin belum semua warga DKI Jakarta sudah terakses dengan secara digital. Disinilah kehadiran posko pengaduan warga dibutuhkan. Heru sendiri mengisyaratkan aplikasi Jaki tetap berjalan di bawah kepemimpinannya. Tapi terkadang warga tuh butuh sentuhan kemanusiaan secara langsung. Perasaan bahwa mereka itu betul-betul diperhatikan. Aspirasi mereka didengar secara langsung. Terbukti kok di hari pertama posko itu diaktifkan lagi. Saat itu langsung ada sejumlah warga yang mengadukan masalahnya.
Apakah Jaki sudah memenuhi seluruh kebutuhan warga? Jika jawabannya iya, mungkin tidak akan ada lagi warga yang datang ke posko. Tapi kenyataannya di lapangan berbeda. Nasdem merespons positif kebijakan Heru yang membuka kembali meja pengaduan. Nasdem meyakini langkah yang dilakukan Heru semata agar ibu kota menjadi lebih baik. Itu dinyatakan Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansah 18 Oktober 2022. Jika Nasdem bereaksi positif, artinya secara objektif posko ini tampaknya cukup berguna. Maka daripada orang repot menghakimi, biarlah program ini berjalan dulu. Tidak semua kalangan bersikap nyinyir terhadap keberadaan posko ini. Respons positif justru muncul dari Partai Nasdem. Sekedar mengingatkan ya, Nasdem adalah partai menjagokan Anies untuk menjadi Capres 2024. Charles mengatakan, Nasdem memberi kesempatan dan dukungan atas langkah kebijakan yang diambil Heru. Ini jelas model komunikasi yang dipilih Pak Heru sebagai pimpinan Jakarta, kata Charles. Selama bermanfaat bagi warga, apa sih salahnya dilanjutkan? Toh setiap program akan selalu dievaluasi kinerjanya. Ayo, kita sama-sama dukung langkah Pemprov DKI untuk kesejahteraan warganya. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.